Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang ke-27 ya akhwat. Baik, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ya, dari Nawas bin Sam'an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meragukan di dalam dada kita, dalam hati kita, dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Kemudian di bawahnya ada ibu-ibu, An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafs wa matma'anna ilayhi al-qalb wal itsm ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr wa in aftakan nasu wa aftauk. Ya, jadi di sini Wabisah, namanya Wabisah bin Ma'bad. Beliau ketika itu datang kepada Rasulullah SAW ya untuk bertanya apa itu kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, mintalah pendapat pada hatimu. Kebaikan itu adalah perbuatan yang membuat diri tenang dan hati juga tenang. Sedangkan dosa itu apa yang meragukan dalam hati dan ragu-ragu dalam dada. Sekalipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa untukmu. Baik, kita coba membahas tentang perawi hadisnya, yaitu An-Nawas bin Sam'an. Masya Allah. Jadi Nawas bin Sam'an ini subhanallah adalah seorang sahabi yang tidak sepopuler Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak juga sepopuler Abu Bakar radhiyallahu an, tidak juga sepopuler Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi Nawas bin Sam'an ini tergolong sebagai seorang sahabi karena beliau pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kurun waktu sebentar, Bu. Jadi Nawas bin Sam'an ini ada yang mengatakan beliau cicit-cicitnya itu Ansari, berarti berasal dari kabilah atau dari suku Ansar. Kemudian beliau tinggal di Syam dan akhirnya kembali lagi ke Madinah, kurang lebih duduk bersama Rasulullah SAW itu 1 tahun. Subhanallah. Jadi nggak lama Nawas bin Sam'an ini duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW. Berapa tahun kira-kira, Bu? 1 tahun. Subhanallah, 1 tahun ini beliau gunakan kesempatan untuk banyak-banyak duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tahu bahwa beliau akan kembali lagi ke daerah asalnya yaitu Syam. Ya subhanallah. Dan di sini teman-teman kita bisa ambil sebuah pelajaran pentingnya ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu itu untuk duduk bersama guru kita. Ya, atau biasanya kita sebut dengan mulazamah. Mulazamah itu, Bu, duduk bersama guru. Dan kalau bisa duduknya itu bukan cuman sekali 2 kali, tapi lama. Di setahun bisa dibayangkan, Bu, setahun itu berapa hari? 360 hari. Ya, ambil aja misalnya hari Jumat, misalnya tidak ada halaqah misal. Berarti masih ada sekitar 300 hari ya untuk bisa menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW, ya Nawas bin Sam'an ini. Dan subhanallah ibu-ibu, ternyata beda ketika kita itu menuntut ilmu bukan di negeri kita. Ya, itu yang kami rasakan. Ketika kita itu menuntut ilmu di negeri orang, kita akan berusaha untuk semangat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita itu hanya sebentar di sini. Kita bersama para syekh, bersama para syekhoh, bersama para ulama itu cuma sebentar. Bakal balik lagi ke negeri asal. Jadi beda dengan orang-orang yang memang sudah mukim di sana. Ya, ini yang dirasakan oleh Nawas bin Sam'an. Jadi Nawas bin Sam'an, beliau ketika itu ya subhanallah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya,
Subhanallah, bahkan Nawas bin Sam'an mengatakan biasanya Rasulullah SAW juga memperhatikan orang-orang yang bukan penduduk kota Madinah. Ya, misalnya ada orang datang, orang asing gitu, Rasulullah memberikan kesempatan untuk mereka bertanya. Ya, subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, yang namanya menuntut ilmu agama, ilmu syar'i itu nggak harus di negeri kita. Kalau memang di negeri lain, di tempat lain itu ada ulama-ulama yang mumpuni, ada ilmu yang lebih luas, boleh kita mencari. Coba kalau kita lihat rihlah para ulama zaman dahulu, ya, rihlah fi talabil ilm. Itu mereka mencari hadis bukan hanya uplak-uplak di negerinya sendiri, tapi mereka keluar, ya, keluar ke kota Madinah, keluar ke Yaman, keluar ke Syam, keluar ke Kufah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya, subhanallah. Jadi Nawas bin Sam'an ini termasuk orang yang beliau ingin kebaikan. Beliau semangat dalam menuntut ilmu sampai jarak yang ditempuh dari Syam ke kota Madinah sangat jauh, hanya ingin duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan perlu diketahui bahwa Nawas ini punya ayah namanya Sam'an. Sam'an, subhanallah, beliau juga pernah, ya, diutus, ya, menjadi utusan yang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tarik garis nasabnya itu Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Abdullah bin Amru bin Qart. Ya, Al-Qart, Qartut pakai to. Lebih terkenal dengan Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Dia ada yang mengenalnya Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, ada juga yang menyebut Nawas ini Nawas bin Sam'an Asy-Syami, ada juga yang mengatakan Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Jadi julukan-julukan ini, ya, lakob-lakob ini, julukan itu bahasa Arabnya lakob, Bu. Itu bisa disandarkan ke tempat dia tinggal, ke tempat dia dilahirkan, ke tempat dia asal muasalnya dari nasabnya siapa, itu boleh. Jadi misalnya, contohnya ada orang tadi Nawas bin Sam'an tinggalnya di Syam, maka boleh disebut Nawas bin Sam'an Asy-Syami, ya. Atau misalnya ibu-ibu punya anak lahir di luar negeri, misalnya lahir di kota Mekah misalnya, maka ibu-ibu biasanya boleh juga menamai anaknya Abdurrahman Al-Makki misalnya. Kok bisa Al-Makki? Karena lahir di kota Mekah, pernah tinggal di sana. Ya, itu juga boleh. Dan lakob ini berbeda dengan kunyah, ya ibu-ibu. Ya, ini harus bisa dibedakan. Kunyah itu tidak usah bingung. Kunyah itu adalah biasanya disandarkan kepada anak pertama. Misalnya saya punya anak namanya Hamzah, harusnya kunyah saya Ummu Hamzah. Nah, itu boleh. Tapi lakob itu adalah panggilan atau seperti lakob. Kalau kunyah kan dia disandarkan kepada anak. Kalau lakob itu biasanya terkenal dengan panggilannya siapa. Nah, Nawas ini bin Sam'an Al-Kilabi, Nawas bin Sam'an Asy-Syami, dan Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Beliau juga adalah seorang sahabi yang sangat terkenal dalam semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu. Ya, subhanallah. Jadi beliau, Nawas bin Sam'an Al-Kilabi ini, subhanallah, beliau adalah seorang perawi hadis yang juga datang kepada Rasulullah SAW untuk banyak menimba ilmu dari beliau. Ya, masya Allah. Tidak banyak disampaikan oleh para ulama tentang biografinya Nawas bin Sam'an. Yang pasti yang perlu kita ketahui, Nawas bin Sam'an ini adalah seorang sahabat. Ya, baik, apa kata beliau? Kata beliau, beliau mendengar dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ya, hadisnya. Nah, yang teman-teman baca nih, al-birru husnul khuluq. Namanya apa kalau dalam hadis, Bu? Namanya matan. Ya, matan hadis. Al-birru husnul khuluq. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di dalam hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan al-birru. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, subhanallah. Kata al-bir dalam bahasa Arab itu maknanya sangat-sangat luas, teman-teman. Ada yang mengatakan kalau dalam hadis Nawas bin Sam'an, syarahnya albir itu didefinisikan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini definisi yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan belajar juga apa definisi kebaikan yang dibawakan oleh Wabisa bin Ma'bad. Nanti di bawahnya ada. Ya, beliau mengatakan, Wabisa bin Ma'bad, di bawahnya teman-teman, beliau mengatakan bahwa ketika ditanya tentang albir, maka albir itu ma'annat wa tma'anna ilaihil qalb. Apa-apa yang menenangkan jiwamu dan hatimu. Ini
definisi kebaikan. Ya. Dan subhanallah, para ulama juga banyak yang menafsirkan tentang kebaikan dengan beragam makna. Di antaranya ada yang menafsirkan dari orangnya, dari yang melakukan kebaikannya, dari fa'ilnya. Jadi mendefinisikan kebaikan itu dari orangnya. Kalau kita lihat, ada orang, ya, ketika dia berbuat kebaikan, maka ada berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak kepada sesama hamba Allah yang lainnya. Ya, ini kalau dilihat dari pelakunya. Dia berbuat baik kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hamba-hambanya. Saya ada buku, bagus bukunya, ini saya bawakan. Judulnya Muntaqal Adab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kalau bahasa Indonesianya adab dan akhlak Islami. Di sini ada kebaikan-kebaikan, dijelaskan bagaimana kita berbuat baik kepada Allah, bagaimana berbuat baik juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita berbuat baik misalnya kepada sesama hamba Allah. Masya Allah. Jadi adab-adab yang mesti kita lakukan, bagaimana kita berbuat baik kepada guru kita, semuanya dijelaskan dengan gamblangnya. Ya. Dan seharusnya buku ini juga ada di dalam rumah-rumah kita. Ya, jadi Al-Quran pasti harus ada ya di rumah seorang muslim. Hadis-hadis minimal ada, dan buku-buku adab. Ya, buku-buku adab, buku-buku akhlak ini juga harus ada. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman, termasuk di dalamnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini juga termasuk kepada siapa kita berbuat baik. Ya, subhanallah. Kalau dilihat kebaikan dari fa'ilnya. Bahkan subhanallah, berbuat baik atau birrul walidain kepada kedua orang tua, ini adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, kalau dilihat dari sudut pandang kebaikannya itu sendiri, amalnya. Kalau tadi kan dilihat dari amilnya. Amil itu orangnya. Dia bisa berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua. Dia bisa berbuat baik kepada siapa? Kepada Allah. Dia bisa berbuat baik kepada siapa? Kepada gurunya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang kedua dilihat dari sudut pandang albir dalam amalnya. Ini dibagi menjadi dua. Ya, dari amalnya, Bu. Yang pertama, amal yang dilakukan secara zahir. Yang kedua, amal yang dilakukan secara batin. Kalau zahir berarti yang tampak, kalau batin berarti yang tidak tampak. Kebaikan apa yang tampak, yang bisa terlihat, dan disebut kebaikan apa yang tidak tampak. Ya, baik. Coba ibu-ibu sekarang yang ada Al-Quranul Karim bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 177. Nanti di sini kita akan mengetahui bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 177. Baik, saya bacakan ayatnya ya ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufun بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Lihat di sini dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 177 ini Allah ingin memberitahukan kepada kita apa definisi dari kata albir. Kebaikan itu apa? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, poinnya tolong ditulis, Bu, dicatat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala definisi albir kalau dilihat dari amalannya, yang pertama adalah amana billah, beriman kepada Allah. Ini kira-kira amalan jawarih apa amalan hati, Bu? Amalan hati. Ya, beriman. Iman itu kaitannya dengan hati. Maka beriman kepada Allah adalah sebuah kebaikan. Yang kedua adalah beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir. Ya, ini juga kebaikan, subhanallah. Lihat, Bu,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beriman kepada hari akhir itu sangat penting? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Dan itu bagian dari kebaikan. Karena dengan kita beriman kepada hari akhir, akhirnya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Sehingga kita berhati-hati ketika akan melakukan sebuah dosa atau maksiat, dan kita semangat untuk melakukan amal salih. Walaupun tidak ada pujian yang kita dapatkan dari manusia atau mungkin tidak dihargai oleh pasangan hidupnya misalnya, tapi tetaplah tenang karena ada Allah yang melihat kita. Allah yang maha membalas semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan yang kedua, ibu-ibu, kenapa ditekankan bahwa beriman kepada hari akhir ini adalah sebuah kebaikan? Karena subhanallah, ini bagian dari rukun iman. Kalau seseorang mengaku dirinya beriman, maka paketannya bukan hanya beriman kepada Allah saja, tapi ia pun harus beriman kepada hari akhir. Kalau ada orang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, tapi tidak beriman kepada hari akhir, imannya sempurna atau belum? Tidak sempurna. Karena satu paket. Dan ketahuilah subhanallah, saudariku, dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah dalam kurun waktu yang lumayan ya, Masya Allah 13 tahun, itu karena ada banyak orang-orang kafir kalangan Mekah yang dia tidak percaya, tidak beriman kepada hari akhir ya. Jadi penting banget untuk kita beriman kepada hari akhir. Kemudian poin yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah iman. Yang ketiga tentang masalah kebaikan. Yang ketiga adalah beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa malaikatnya Allah itu jumlahnya sangat banyak, bukan hanya 10. Mungkin dulu ketika kita masuk di sekolah-sekolah TK atau ibtidai misalnya ya, kita kan sering tuh ustadz atau guru-guru kita mengatakan jumlah malaikat ada 10 ya. Terus kita hafalkan. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada. Padahal jumlah malaikat itu sangat-sangat banyak ya, subhanallah. Pernah Rasulullah mengabarkan teman-teman bahwa pada malam Lailatul Qadar itu subhanallah ya, Allah turunkan jumlah malaikat, jumlahnya lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di bumi ini. Subhanallah. Ada nggak di antara ibu-ibu yang bisa menghitung kerikil yang ada di, jangan jauh-jauh di muka bumi, di daerah Maguwo ini aja? Ada nggak yang bisa menghitung jumlah kerikil? Nggak ada. Dan malaikat yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di buminya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, sehingga kita yakini bahwa di antara beriman kepada malaikat, kita juga meyakini bahwa malaikat itu jumlahnya tak terhingga banyak. Ya, subhanallah. Dan ini harus menjadi sebuah keyakinan bahwa malaikat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada golongan orang-orang yang menyimpang yang mengatakan bahwa malaikat ini adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kemudian di antara kebaikan yang keempat yang Allah definisikan dalam surah Al-Baqarah ini, teman-teman, adalah beriman kepada kitab-kitab samawi. Ya, awal kitab. Wal kitab ini maksudnya kitab-kitab samawi. Kitab samawi ada berapa, Bu Uli? Kitab samawi itu ada 4. Yang pertama apa, teman-teman? Taurat. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua apa? Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga, Injil, diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh, itu bekal ya boleh ya. Jadi kitab samawi ada 4. Dan semuanya itu Allah yang menurunkan, boleh. Hanya ada perbedaan antara kitab-kitab yang dulu, kitab samawi, dengan yang sekarang. Maksudnya ada perbedaan. Injil zaman dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dengan Injil zaman sekarang. Ada perubahan-perubahan yang dirubah. Begitu pula Taurat, begitu pula Zabur. Dan yang murni, yang dijaga oleh Allah kemurniannya sampai hari kiamat adalah kitab Al-Quran. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu ibu-ibu harus kita yakini bahwa kemurniannya, keoriginal
amalannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Subhanallah. Dan kita harus meyakini walaupun kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus yakin bahwa kitab-kitab yang telah Allah turunkan itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi ada 4 kitab yang Allah turunkan. Subhanallah. Dan bedanya kalau Taurat, Injil dan Zabur itu hanya berlaku bagi umat Nabi yang diturunkan atau Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran itu berlaku untuk seluruh manusia. Bahkan dijelaskan kalau misalnya sampai Nabi Musa masih ada, ini seandainya Nabi Musa masih ada dan Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka Nabi Musa akan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi kita benar-benar ibu-ibu harusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya subhanallah. Karena dengan Al-Quran itulah Allah meninggikan derajat hambanya. Ya subhanallah. Baik, yang kelima. Apa kebaikan yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 adalah man amana ya bin nabiyyin, ia beriman dengan para nabi. Subhanallah, para nabi. Jadi nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Itu yang harus kita yakini. Jadi ibu-ibu taunya bahwa jumlah nabi itu berapa? 25. Ya, padahal kata para ulama ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Ya, baik. Dan kita harus imani itu semuanya. Yang keenam, di antara kebaikan yang Allah definisikan, subhanallah banyak banget ya. Tinggal ibu-ibu pilih. Ibu-ibu checklist ya. Iman kepada Allah sudah, iman kepada kitab-kitab sudah, iman kepada malaikat sudah, iman kepada para nabi sudah, iman kepada hari akhir sudah. Maka yang selanjutnya, yang keenam adalah disebut kebaikan ketika kita memberikan harta kita. Wa atal mal. Memberikan harta kepada siapa? Ala hubbihi. Ya, memberikan harta yang kita cintai. Lihat, yang dicintainya. Ada kaidah, Bu, di sini coba perhatikan baik-baik. Biasanya manusia itu ketika memberi kepada seseorang itu yang paling dicintai atau yang kurang dicintai? Fitrahnya manusia yang kurang. Sepakat ya, itu fitrahnya manusia ya. Fitrahnya kita sebagai hamba Allah ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan ketika memberi itu adalah harta yang kita juga cintai ya. Subhanallah. Contoh misalnya harta bentuk uang. Semua orang cinta nggak tuh ke uang? Cinta. Semua hamba Allah. Fitrah ya, fitrah. Kalau ada orang saya nggak suka uang ya, mungkin kefitrahannya itu dipertanyakan. Ya, semua suka ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, kita kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Imran. Kemudian manusia juga suka dengan hewan ternak, dengan wanita-wanita, itu semua fitrah. Nah, kalau misalnya sesuatu yang kita cintai atau dari baju-baju untuk perempuan ya, untuk kita kalangan akhwat ya, maka berikanlah dari harta yang kita cintai itu untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nih Bu, ini harus kita lihat kepada siapa dulu prioritasnya. Yang pertama zawil qurba. Lihat, karib kerabat. Subhanallah. Ini nih Bu, jangan sampai kita senang memberi kepada orang lain, senang memberi kepada teman kita, tapi kita lupa memberi kepada kedua orang tua kita sendiri. Padahal kedua orang tua kita itu prioritasnya lebih diutamakan. Ya, jadi kita lihat dulu kalau memang misalnya orang tua kita adalah orang yang berhak untuk kita beri hadiah, untuk kita beri sesuatu, maka orang tua kita dulu, bulenya dulu, pak D-nya dulu, ponakannya dulu, karib kerabatnya dulu. Baru setelah itu wal yatama. Ini kebaikan. Kita berikan apa-apa yang kita cintai untuk anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayahnya sebelum ia baligh. Ya, kalau sudah balik, ibu-ibu sudah ditinggal ayah, saya sudah ditinggal oleh ayah saya, tidak pula mengatakan yatim. Karena anak yatim ini yang ditinggal oleh ayahnya sebelum masa balik. Dan perhatikan subhanallah, anak-anak yatim itu subhanallah, mereka diantara jalan atau sebab untuk kita bisa Allah berikan kelembutan hati. Ketika kita menengok, menjumpai anak yatim ya subhanallah, maka itu kewajiban kita untuk mengunjungi mereka. Dan itu akan melembutkan hati kita. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Saya pernah baca kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Jadi di antara yang bisa melembutkan hati, subhanallah, ya banyak berzikir kepada Allah, dan di situ ada mengunjungi anak-anak yatim ya subhanallah. Kemudian wabnas sabil, ya, beri harta kita itu untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
Ya, para ulama ada banyak perbedaan pendapat di sini. Yang dimaksud perjalanan di sini adalah perjalanan yang Allah ridhai, ya, bukan perjalanan yang Allah murkai. Jadi kalau ada ibnu sabil, ada musafir, maka kita boleh memberikan harta itu. Atau kepada orang-orang yang memang hidupnya ia wakafkan untuk Allah. Ini juga termasuk dari ibnu sabil. Jadi teman-teman, ibnu sabil itu banyak definisinya. Ada yang memang dia musafir, safar dari negerinya ke negeri orang, ya, atau dari daerahnya ke daerah orang. Itu disebut musafir. Ada juga orang yang dia mukim, tapi subhanallah menghabiskan waktunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga ulama mengatakan ibnu sabil, ya, termasuk dari ibnu sabil, ya, subhanallah. Dan termasuk subhanallah teman-teman para thalabul ilm, ya, subhanallah. Jadi dulu tuh waktu kami masih belajar di sana, ya, kita itu kalau orang-orang Yaman menyebutnya kita itu ibnu sabil katanya, ya. Kenapa ibnu sabil? Karena kita juga musafir, bukan dari Yaman. Yang kedua, kita juga para thalabul ilm yang mencari ilmu, maka mereka biasanya memanggil kita dengan wahai ibnu sabil gitu, ya, masya Allah. Baik, kemudian teman-teman, diberikan kepada siapa harta kita? Ini kebaikan juga, ya. Wasailin, subhanallah. Sail itu orang yang minta-minta. Subhanallah, ketika datang orang minta-minta ke rumah kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah menyebutkan, bersyukurlah kepada Allah manakala Allah itu hantarkan orang peminta-minta ke rumah kita. Artinya orang tersebut mau membawa bekal kita ke akhirat. Subhanallah. Jadi mindset kita harus dirubah. Kalau ada orang datang ke rumah kita, kita katakan ahlan wa sahlan, masya Allah, welcome, selamat datang orang yang membawa harta kita ke negeri akhirat, mau dititipi, ya. Kalau mindset kita sudah seperti itu, maka kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau rumahnya ibu itu sudah terkenal, ya, misalnya subhanallah, minta kepada Allah, ibu-ibu minta, ya Allah, jadikan rumah ini rumah yang engkau berkahi, rumah yang setiap kali orang yang membutuhkan datang ke rumah ini, ya, masya Allah. Saya teringat kisah, ya. Jadi dulu ibu saya, semoga Allah menjaga beliau, Ummi, ya, di tempat kami itu rumahnya terbuka lebar. Dan siapapun yang datang, ya, masya Allah, bisa langsung bertemu. Dan kalaupun ada yang mengeluhkan kondisinya, biasanya Umi sedia beras gitu, ya. Terus minimal titipkan beras kepada orang yang datang, ya, masya Allah. Dan ini suri tauladan yang bisa saya ambil dari orang tua saya, ya. Jadi ibu-ibu, kalau bisa nih, kalau kita ada harta, senantiasa ada beras, ya, ada beras di rumah kita, ya. Jadi kalau ada orang datang tiba-tiba minta beras, kita ada, ya. Tujuannya apa? Bahwa itu semuanya adalah kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang fakir itu ada dua. Ada yang sailin, ada yang minta-minta, ada yang tidak minta-minta. Dan kita harus bisa memberikan kewajiban kita ke dua orang ini, ya. Yang minta-minta kita kasih, yang nggak minta-minta juga kita kasih. Subhanallah. Jadi ibu kalau di jalan itu siap-siap aja, masya Allah. Di dalam mobil itu ada beras. Kalau Bu Uswatun di dalam mobilnya saya pernah lihat ada makanan kucing, ya. Begitu ya Bu, ya. Jadi beliau tuh kalau nemu kucing di mana, saya kaget waktu Bu Uswatun ke Joglo ada kucing. Bu Uswatun udah siap sedia tuh makanan kucing dikasih. Oh masya Allah, kayak P3K-nya. Kalau saya pernah lihat, saya sama suami pernah lihat seorang ustadz, ya, subhanallah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau tuh di dalam mobilnya tuh Bu, ya, masya Allah, saya merinding, ya, kalau berkisah ini. Dibuka mobilnya, kita melihat dengan mata kepala kami sendiri, ya, subhanallah. Itu di dalam mobilnya tuh ada beras yang memang sudah disediakan, sudah dibungkusin. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekiranya mungkin beliau ketemu di jalan gitu, ya, ada orang yang kayaknya itu membutuhkan, beliau langsung turun dari mobil, ambil berasnya, kasih. Ya, subhanallah. Ini orang-orang yang luar biasa, ya. Nggak semua orang tuh dikasih seperti ini oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena apa yang kita bawa sejatinya itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di antara kebaikan teman-teman adalah wafir riqab, memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak, ya. Kalau zaman dulu itu masih ada yang namanya perbudakan, dan di antara kebaikan adalah memerdekakan budak, sebagaimana Abu Bakar memerdekakan Bilal, ya. Jadi yang memerdekakan Bilal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wah, kalau berbicara masalah Abu Bakar itu nggak ada habis-habisnya. Beliau tuh masya Allah orang yang pertama kali mencari amal soleh, ya, dicari amal soleh itu, dicari. Ada amal soleh di depannya, ada Bilal yang harus dimerdekakan sama beliau, saya beli Bilal gitu, ya, masya Allah. Ingatkan kisahnya Bilal teman-teman, waktu diseret
diseret ke padang pasir, ditumpuk dengan batu, dipaksa untuk mengingkari Allah, tapi Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka Abu Bakar lewat dan Abu Bakar mengatakan, saya beli Bilal, ya subhanallah, bin Rabah, ya masya Allah. Dan Abu Bakar telah memerdekakan Bilal, dan itu termasuk dari kebaikan. Dan termasuk dari kebaikan juga wa aqamas salat. Subhanallah, banyak teman-teman ya. Kebaikan itu termasuk mendirikan salat. Ya, mendirikan salat terutama adalah salat wajib. Karena wanita yang dia menjaga salat 5 waktunya, subhanallah, maka akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki pintu surga yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Ya, sangat mudah bagi seorang wanita untuk bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya bukan hanya salat 5 waktu tanpa ilmu, tapi juga harus dengan ilmu, ya. Wa ahtaz zakah, dan orang-orang yang mendirikan zakat ini juga termasuk kebaikan. Dan zakat itu kan dibagi jadi 2, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu ada syarat-syaratnya, ya, dan dilakukan hanya 1 tahun 1 kali. Kalau zakat mal itu juga syaratnya ada, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul. Ibu-ibu perlu pelajari lagi, ya. Dan itu termasuk dari kebaikan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Subhanallah, ini akhlak, ini sebuah kebaikan yang harus kita terus upayakan. Apa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu? Orang-orang yang ia menepati janji apabila berjanji. Subhanallah, subhanallah. Dan ada kadang orang tua yang dia berjanji kepada anaknya, tetapi ternyata ia ingkari sendiri. Subhanallah. Dan ini bahayanya double, ibu-ibu. Kalau kita berjanji kepada anak kita, kemudian kita tidak menepati janji tersebut, maka yang pertama kita berdosa, melakukan maksiat, ya, tidak menepati janji. Yang kedua, mengajarkan anak secara tidak langsung untuk tidak menepati janji, dan ini menjadi dosa jariah bagi kedua orang tuanya. Maka hati-hati sebelum berjanji kepada anak kita, itu kita harus benar-benar lihat kita kira-kira mampu nggak, kita kira-kira punya benar-benar bisa nggak menepati janji tersebut. Terutama, ya subhanallah, orang tua yang misalnya mengatakan kepada anak-anaknya, nak, ibu berjanji nanti kalau liburan kita akan ke sana, misalnya ya, ke sebuah tempat. Anaknya sudah, kapan liburan, kapan liburan. Ternyata janjinya tidak kunjung untuk dilaksanakan. Ini subhanallah akan membuat kecewa anak-anak kita. Hati-hati ketika kita berjanji, apalagi berjanji, sering berjanji, sering juga tidak ditepati, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kecuali ada udzur maka sampaikan. Ya, ini beda ketika kita berjanji kemudian ada udzur, kita sampaikan udzur kita, maka ini tergolong dari sesuatu yang tidak berdosa. Baik, wassabirin. Ini penting banget nih. Termasuk dari kebaikan ibu-ibu adalah sabar. Ya, subhanallah. Dan sabar ini teorinya sedikit tapi prakteknya banyak, ya subhanallah. Sabar fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya, sabar kalau dalam surah Al-Baqarah di sini ada 3 macam. Sabar dalam al-ba'sa, dalam kesulitan atau dalam kefakiran. Al-ba'sa ini dalam kefakiran, lebih ke kefakiran. Wad-dharra dalam penderitaan, wa hinal ba's dan dalam peperangan. Ya, karena orang-orang yang berperang itu dia harus ada sabar dalam jiwanya. Ya, sabar untuk berpisah dengan keluarganya, sabar untuk tinggal di perkemahan-perkemahan, sabar hanya memakan air seteguk misalnya, sabar memakan roti yang mungkin 1 roti dibagi 4 prajurit, begitu kan ya. Maka itu subhanallah harus benar-benar bersabar, ya subhanallah. Dan sabar juga subhanallah harus kita lakukan dalam berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya subhanallah. Ulaikal ladzina shadaqu. Coba dihitung dulu ada berapa tuh kebaikan dalam ayat surat Al-Baqarah 177 ini. Ada berapa ibu-ibu? 11. Baik, ulaikal ladzina shadaqu. Lihat teman-teman, mereka nih orang-orang yang tadi dia berbuat baik dengan 9 poin, 10 poin, 11 poin, itu adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muttaqun. Lihat, Allah Azza wa Jalla menyandingkan antara albir dengan takwa. Lihat, di sini kan Allah menyebutkan ulaika humul
humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti subhanallah, arti takwa disandingkan dengan kata albir. Bukan hanya di ayat ini saja teman-teman. Teman-teman boleh cek di surah Al-Maidah ayat 2 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Coba dibuka. "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Surat Al-Maidah sudah ayat 2. Ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala al-hadya wal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ada Bu? Sampun? Coba digaris bawahi. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Allah menyandingkan albir, kebaikan, dengan takwa. Berarti orang yang bertakwa dia seharusnya melakukan banyak albir, banyak kebaikan. Orang yang banyak melakukan kebaikan, maka di hadapan Allah dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Ya subhanallah. Jadi memiliki keterkaitan antara albir dan takwa. Subhanallah. Baik, setelah kita tahu apa definisi dari albir yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177, maka saatnya kita juga mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, belajar itu namanya belajar itu runut, Bu. Albir definisi dari Allah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Albir menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam definisinya adalah husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Berakhlak yang mulia. Nanti albir definisi menurut Allah Al-Baqarah 177. Tadi yang Al-Baqarah ayat 177 ini kalau kita lihat maka dibagi lagi jadi dua ya. Ada yang amalan hati, ada yang amalan zahir, ya kan? Amalan hati misalnya yang di atas tadi, amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu amalan hati. Amalan zahir, amalan jawari, amalan tubuh, yaitu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil sa'ilina wa fi riqabi wa aqama shalah wa ataz zakah. Ya, itu amalan zahir. Kemudian wal mufuna bi adim idza ahad, itu amalan apa? Amalan hati. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, itu amalan apa? Amalan hati. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dibagi 3. Ya, baik. Oh iya, tadi saya lupa, Nawas bin Sam'an itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, jumlah hadisnya hanya 17. Ya, subhanallah, sedikit kalau dibandingkan dengan Abu Hurairah. Kalau dibandingkan dengan Abu Sa'id Al-Khudri, ya kan? Kalau Abu Hurairah berapa Ibu-ibu? 5.537 hadis. Kalau Nawas bin Sam'an karena 1 tahun saja bersama Rasulullah, meriwayatkannya 17 hadis. Ya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan albirru husnul khuluq. Bir itu adalah akhlak yang baik. Lihat, subhanallah. Dalam berkehidupan atau dalam menjalankan kehidupan kita, itu ada kalanya kita itu diminta untuk berakhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini diantara yang bisa memberatkan timbangan seorang hamba kelak nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, yang namanya akhlak itu kan tadi sudah saya sebutkan, ada akhlak kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah dalam mentaati apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat, ada akhlak kepada sesama hamba Allah. Nah, artinya subhanallah, akhlak kepada sesama hamba Allah pun harus kita tunaikan, ya. Dan ini termasuk dari kebaikan. Subhanallah, kita tersenyum di hadapan saudari kita sesama muslimah, ini juga termasuk dari akhlak yang mulia. Kita tidak mengganggu kawan kita dengan lisan kita, ya subhanallah. Ini juga termasuk akhlak yang mulia, ya akhwat. Kadang subhanallah, kalau kita punya kawan lisannya nggak bisa dijaga, kalau berkata-kata menyakitkan, subhanallah, maka kita yang berada di sampingnya nyaman apa mboten? Mboten. Ya, jadi jaga juga lisan, hati-hati. Ya, karena ketika kita mengucapkan yang baik, itu termasuk dari akhlak yang mulia. Termasuk dari akhlak yang mulia juga menghormati yang lebih sepuh, yang lebih tua.
Ini juga termasuk dari akhlak yang mulia. Termasuk di antara akhlak yang mulia menyayangi anak-anak yang lebih kecil. Ya subhanallah. Ini juga termasuk akhlak yang mulia. Dan termasuk dari akhlak yang mulia serendah-rendah iman adalah menjauhkan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain, menjauhkannya agar tidak membahayakan bagi orang lain. Ya, jadi imatatil adha 'anit thariq. Ini juga termasuk dari akhlak yang mulia. Baik, jadi masih banyak lagi akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wal itsm ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Lihat Bu, dosa itu gampang diketahui. Apa di antara ciri-cirinya? Kalau yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa. Yang pertama, ya, mahaka fi sadrik, yaitu di antara dosa adalah perbuatan yang mana membuat jiwa ini tidak tenang. Ya subhanallah. Membuat dada ini senantiasa gelisah. Subhanallah. Membuat kita itu senantiasa berada dalam kekhawatiran. Ya subhanallah. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Yang kedua, ya, perbuatan dosa itu bisa dilihat ketika dia tidak suka manakala perbuatan yang ia lakukan itu diketahui oleh orang. Ya subhanallah. Contoh misalnya ada orang berzina. Zina itu dosa apa mboten? Dosa. Ya, yang pertama orang berzina, laki-laki perempuan pacaran. Menurut ibu-ibu, ya, setelah orang berzina, itu yang ada sebuah ketenangan atau kegelisahan. Gelisah kalau orang tuanya nanti tahu. Gelisah kalau hamil di luar nikah. Ya, maka inilah dosa. Ya, subhanallah. Orang mendolimi orang lain. Contoh misalnya, setelah dia mendolimi, kira-kira dalam dadanya itu ada rasa kegelisahan atau ketenangan? Kegelisahan. Ya subhanallah. Dan dia takut kalau orang yang didoliminya dia berdoa kepada Allah dan doanya mustajab. Ya subhanallah. Dan masih banyak lagi ya dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, dan itu diantara efeknya adalah membuat hati atau dada tidak jelas, tidak ada ketenangan. Subhanallah. Saya ingat ketika Syekh Muhammad bin Sa'id hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, sebagaimana sebuah kebajikan itu memiliki efek, ya, akan Allah berikan cahaya di mukanya, tapi bukan berarti yang glowing itu kemudian kita katakan wah dia berarti banyak membuat kebajikan. Jadi memang subhanallah, Allah tuh selipkan, ya subhanallah, cahaya di mukanya kelihatan. Begitu pula orang yang melakukan dosa, Bu, itu terlihat dari muka. Subhanallah. Coba kalau ada orang nggak sholat, ya, sering meninggalkan sholat, kerjaannya tiap hari nggak sholat, nggak puasa, kalau bulan Ramadan mendolimi orang, mendolimi ayamnya dibikin sambung ayam, kelihatan nggak di mukanya tuh? Kelihatan kan? Subhanallah. Itu kelihatan, subhanallah. Dan ini efek diantara efek dosa dan ketaatan kepada Allah. Kemudian kata Syekh Muhammad Said, saya masih ingat diantara efek dosa nih Bu, diantaranya yang paling rendah adalah ditutupnya kita dari kesempatan untuk beramal saleh, dihalanginya kita dari beramal saleh. Contoh misalnya, ada ibu-ibu pengen bangun salat malam, sudah pasang alarm, sudah pengen bangun malam, tapi sama Allah nggak dibangunkan. Ya walaupun tuh alarmnya bunyi, nggak dibangunkan. Kata Syekh, ini efek dari dosa yang dia lakukan di siang hari. Subhanallah. Jadi terhalanginya dia untuk bangun malam, untuk sholat malam. Subhanallah. Ini karena dosa yang kita lakukan. Subhanallah. Dan namanya dosa itu bukan hanya kepada Allah, ya ibu-ibu. Termasuk diantara dosa juga ketika kita melakukan sebuah kejahatan kepada sesama hamba Allah. Kita tidak taat kepada suami, itu juga dosa. Ya masya Allah, kita tidak melakukan kewajiban mendidik anak-anak, itu juga termasuk dosa, dan masih banyak lagi. Ya subhanallah. Jadi efek dosa itu di samping memberikan noda-noda hitam Allah tanamkan dalam hati, juga menghalanginya dari berbuat kebajikan atau beramal saleh. Baik, jadi ada dua ya Bu. Kita cek kira-kira amal ini kita suka nggak kalau orang lain mengetahui. Oh kayaknya saya harus menyembunyikan. Misal ya, kayaknya saya nggak tenang deh kalau orang lain tahu. Nah ini berarti dosa. Ya, ngeceknya gampang. Di sini ada dari Wabisa bin Ma'bad. Coba saya tanya lagi, Wabisa bin Ma'bad. Ada yang pernah dengar nggak siapa Wabisa bin Ma'bad?
Ya, Masya Allah. Wabisa bin Ma'bad ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis hanya 11. Ya, lebih sedikit daripada Nawas bin Sam'an. Lihat, Wabisa bin Ma'bad. Namanya kan asing bagi kita. Ya, beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Lihat ibu-ibu, masuk Islamnya Wabisa 9 Hijriah, Rasulullah wafat tahun berapa? Ya, tahun 11 Hijriah. Wabisa bin Ma'bad masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Berarti berjumpa dengan Nabi hanya sebentar ya ibu-ibu. Maka dari itu beliau meriwayatkan hadis dari Nabi hanya 11 hadis saja. Ya, subhanallah. Tapi masih mending Wabisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sebagai seorang sahabat. Dan beliau itu terkenal seorang sahabat yang suka menangis. Ya, subhanallah. Suka menangis ya, karena menangisi dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi subhanallah ya ibu-ibu, ini tidak semua Allah tuh kasih hamba Allah yang suka menangisi dosa-dosanya. Jikalau ada di antara teman-teman atau ibu-ibu yang Allah berikan kesempatan di malam hari bangun, meneteskan air mata, menangisi dosa-dosanya, maka bersyukurlah kepada Allah. Artinya hati kita masih hidup. Yang paling parah itu kita punya dosa banyak, kita bermaksiat tapi nggak ngerasa berdosa. Ini yang paling ngeri. Subhanallah. Dan ketahuilah siapapun di antara hamba Allah yang di malam hari dia bangun menangisi dosa-dosanya, maka termasuk dari 7 golongan yang kelak Allah akan berikan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Jadi tidak ada jalan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah kecuali kita menangisi dosa-dosa kita. Ya, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Wabisa bin Ma'bad ini beliau berkata, kata beliau, aku pernah datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ji'ta tas'al 'anil birri wal itsm?" Wahai Wabisa, apakah engkau akan bertanya apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Qultu na'am. Kemudian beliau mengatakan ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak. Lihat, kalau pengen kamu tahu apa itu kebaikan, maka mintalah istafti. Lihatlah, ajak bicara hatimu, minta petunjuk ya kepada Allah dan dengarkan apa isi hatimu. Karena yang namanya hati itu nggak pernah berbohong, Bu. Yang namanya hati yang masih bersih, hati yang jernih itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Subhanallah. Dan pernah nggak ibu-ibu mau melakukan kebaikan tuh ada dorongan dari hati yang terdalam, ayo lakukan, ayo lakukan. Kemudian setan membisikkan, jangan kau lakukan, begitu ya. Ada kayak peperangan begitu kah, Bu? Ada yang dirasakan kan? Mau duduk di majlis ilmu, mau pergi ke majlis ilmu, hatinya bilang, ayo datang ke majlis ilmu, itu taman dari taman surganya Allah, itu kebaikan. Kemudian setan mengatakan, jangan datang ke majlis ilmu. Seperti itu enggak? Kira-kira ada ya bisikan-bisikan itu ya. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkan tekad, ya Allah bantulah hamba untuk datang ke majlis ilmu. Kemudian Allah mudahkan kita untuk datang di majlis ilmu. Semuanya, semua amal solih itu subhanallah adalah berasal dari hati kita yang Allah telah tancapkan petunjuk ke dalam hati kita. Maka dari itu kita banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Baik buruknya hati seorang hamba itu sangat berefek di dalam kehidupannya. Hatinya baik, semua anggota badannya baik. Hatinya buruk, semua anggota badannya akan buruk. Ya, apa yang diucapkan juga sesuatu yang tidak baik. Ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-birru, kata beliau, ya subhanallah, matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Lihat teman-teman. Dan albir, kebaikan itu adalah sesuatu yang dia bisa membuat jiwa ini tenang dan membuat hati juga tenang. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu salat, itu kan kebaikan kan salat, itu yang ada ketenangan atau kegelisahan. Ketenangan. Checklist ya. Kalau ibu-ibu memberi harta, ya ada kan memberi harta kebaikan kan? Memberi harta. Yang ada setelah kita memberikan harta, bersedekah, yang ada dalam hati kita ketenangan atau kegelisahan? Ketenangan. Allah selipkan kebahagiaan. Subhanallah. Dan semua kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Jadi kalau ada orang pengen jiwanya tenang, pengen hatinya tenang, pengen hidupnya tentrem, loh jinawe, itu diantara resepnya adalah banyak berbuat baik, banyak berbuat kebaikan, maka Allah akan datangkan ketenangan di dalam hatinya. Subhanallah. Dan kebaikan ini yang akan bisa menenangkan hati kita semuanya. Wal itsm, kalau untuk mengenali keburukan, wal itsm ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr. Lihat, al itsm itu, dosa itu adalah yang menjadikan dada-dada kita itu ragu. Jadi kita ragu-ragu. Perkara yang syubhat itu, Bu, adalah perkara yang
ia tidak jelas kehalalan dan keharamannya, dan ini membuat kita itu ragu. Jika demikian, tinggalkan. Jika ada keraguan dalam sesuatu di depan kita, ada keraguan, maju mundur, pertama minta petunjuk kepada Allah. Tapi kalau kita tahu kayaknya mudaratnya lebih besar, maka kita tinggalkan. Kalau ada keraguan tuh ibu tulis manfaatnya berapa, mudaratnya berapa. Kalau manfaatnya lebih banyak, kita maju, kita melangkah. Kalau mudaratnya lebih banyak, kita tinggal. Begitu aja. Ya, kan banyak tuh, subhanallah, was-was, keraguan-keraguan datang dari syaitan, ya kan? Syaitan membisik-bisikan, ya. Jadi kita mesti tulis manfaatnya apa nih kalau saya melakukan ini, tulis. Mudaratnya apa nih, bahayanya apa nih, kita tulis. Kalau manfaatnya banyak, baik, kita melangkah. Kalau mudaratnya yang lebih banyak, kita mundur. Terus saja ya, Masya Allah. Dan ini akan mengasah kepekaan kita, ibu-ibu. Beda loh sama orang yang dia kalau melakukan sesuatu tanpa berpikir, dengan orang yang kalau melakukan sesuatu tuh dipikir. Itu beda. Ya, nanti ditanya lebih dalam ya ke hati kita. Kira-kira bagaimana nih? Kita tuh tipe yang seperti apa? Apa kita tipe yang asal seradak seruduk atau tipe yang berhati-hati? Ya, jadi pelan-pelan, hati-hati dalam melangkah, karena semuanya akan menentukan kita ke kanan atau ke kiri. Begitu ya? Kalau ke kanan berarti kita dapat ridhonya Allah, kalau ke kiri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal itsm, dan dosa juga, wa taraddada fi sadr. Dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat dada ini, as-sadr ini menjadi tidak tenang ya. Dada ini yang tadinya awalnya tenang, akhirnya tidak tenang ya. Wa in aftakan nasu wa aftau. Dan kata Rasulullah SAW, sekalipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, memberikan nasihat ya, tapi dia ternyata tidak mau tahu. Ya, subhanallah. Dan teman-teman, kadang subhanallah, orang ketika memberikan nasihat kepada kita, kalau kita melakukan dosa, itu karena sayang sebenarnya. Hanya saja kadang kita tidak peduli dengan nasihat yang orang itu katakan. Misal, ada orang dia berbuat kemaksiatan. Misal, dia lisannya nggak bisa dijaga, banyak orang tersakiti dengan lisannya. Terus ada orang datang, ya, Mbak Yu, jeng, lisanmu itu loh, Mbok Yu dijaga, ya. Jangan sampai lisanmu itu akhirnya menyakiti banyak orang. Subhanallah, kalau dia sehat hatinya, dia akan mengatakan, jazakillah khair, terima kasih engkau telah memberikan nasihat kepadaku. Saya akan jaga lisannya. Ya, saya akan jaga lisan saya. Tapi kalau hatinya sudah terlalu keras, Bu, ada orang menasehati, memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah dosa, apa yang dilakukan itu adalah sebuah kejahatan, dia akan mengatakan, kenapa kamu bawel? Kenapa kamu peduli banget dengan hidupku? Ini lisan-lisanku. Pernah nggak ibu-ibu temukan orang begitu? Pernah. Ibu-ibu jangan bersedih. Ya Allah, kenapa nasihatku nggak pernah didengar? Subhanallah. Menasihati orang itu kewajiban kita. Tapi berubahnya orang itu bukan kewajiban kita. Allah hanya akan bertanya prosesnya. Kamu sudah berikan nasihat belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau ternyata dia belum ikut apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, berarti itu adalah hidayah murni, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sesuatu yang dosa itu ketika orang lain sudah memberitahukan kita bahwa itu adalah perkara dosa. Jadi ada dua jalan nih. Yang pertama, jalan orang lain memberitahukan kita bahwa itu dosa. Yang kedua, dosa itu adalah sesuatu yang meragukan, yang membuat hati tidak pernah tenang. Itu dosa. Maka tanyakan ke hati kita masing-masing, jeda sejenak sebelum tidur, ya, bermuhasabah, kira-kira apa yang sudah kita lakukan sehari ini, apakah banyak kebaikan yang sudah kita persiapkan untuk bekal menuju ke kampung akhirat, atau justru ada banyak dosa yang kita tumpuk, ya, dan itu akan menjadi beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Kita banyak berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, dan berikanlah kemampuan untuk kami untuk bisa mengikuti yang hak. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah kemampuan untuk kami untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Ya subhanallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.